pinter-pinteran, akal-akalan yang sama sekali itu tidak mencerminkan sikap kenegarawanan. Gibran itu sama sekali tidak menyajikan problematik. Agak apa ya? Agak kanak-kanakan, konyol, ya, childish, konyol. Ayahnya aja kalah tua sama Pak Mahfud dari segi umur. Iya betul. Iya kan nggak pantas dia. Iya. Open table. Kita ketemu lagi. Atau tos dulu, Pak. Tos. Oke. Ini orang yang diminta-minta oleh banyak komentator. Aman Hamid Basaib udah datang. Ini kita juga masih mau ngobrolin soal debat Cawapres tanggal 21. Kemarin malam ya. Kemarin malam. Menarik, tanggal 21 Januari, sangat menarik. Nah, nanti kita lihat. Tapi kita nanti kan kita akan pelan-pelan kita kupas nih dari perspektifnya Pak Manham, dari sangat umum, dari yang sangat general. Tapi satu hal yang saya pastikan, kita belum tahu apa yang ada di kepala Pak Manham, tapi satu hal yang menurut saya bisa kita pastikan bahwa dia masih jengkel sama KPU pasti dengan cara menyelenggarakannya. Gimana Pak Man? Ya lihat penyelenggarannya ya nggak maju-maju. Ya. Tapi memang saya nggak harapkan serentak. Karena ini satu paket ya harus dihabisin. Mungkin kita bisa berharap perbaikan itu 5 tahun lagi. Tapi ya tetap menjengkelkan ya. Ada tim panelis, profesor-profesor, satu disuruh ngaduk-ngaduk tuh bola pingpong, apa-apa kayak zaman lotre. Namanya Nalo dulu, National Lotre. Di DKI itu begitu, zaman Gubernur Ali Sadikin, kayak bola pingpong. Yang satu cuma ngangkat itunya doang. Jadi katanya disebut panelis. Tidak punya suara. Nah, disebutnya panelis. Panelis yang nggak ada suaranya sama. Dan mereka anehnya mau. Para rektor, profesor ini, profesor itu bersedia untuk begitu. Itu sesuatu yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Dan juga masih ada yang waktunya masih ada. Iya masih. Ya, tinggal 4 detik lagi. Begitu dia selesai kalimatnya langsung habis. Jadi semua harus dieksplisitkan. Nggak ngerti konsep implisit. Orang kalau berhenti ngomong ya berhenti kan. Sudah gitu. Selesai. Tapi secara umum gimana semalam debat Pak Man? Debatnya secara umum menarik dan lebih hangat ya. Lebih fierce gitu, lebih tajam. TikToknya juga cukup tajam walaupun ada kecelakaannya ya, dalam arti terutama dari pihak Gibran. Yang penampilannya sangat buruk dari ini menarik segi. Jadi dia dan timnya saya rasa ya kelihatannya melihat debat semacam ini bukan sebagai diskusi tentang pilihan-pilihan kebijakan negara tentang banyak hal di Indonesia ini ya. Tapi banyak juga dia tekankan seolah-olah ini cuman pinter-pinteran, akal-akalan yang sama sekali itu tidak mencerminkan sikap kenegarawanan. Dia pada tahap ini kan sudah jadi negarawan, berapapun usianya, nggak penting. Dia sudah ada di forum tertinggi. Dulu negarawan kita awal kemerdekaan juga muda-muda 30 tahun banyak biasa saja. Iya. Nah itu tidak kita sesalkan karena tidak menunjukkan statementship yang wajar dengan cara seperti dulu lagi, bikin singkatan, bikin istilah yang nggak umum sehingga kemarin ditegur kan. Ketika dia ngomong greenflation, green inflation maksudnya yang dari sudut ekonomi juga sama sekali belum umum gitu ya. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Dan kemudian ketika Pak Mahfud menurut dia jawabannya tidak memuaskan, lalu dia menjelaskannya sendiri, itu pun melantur. Membawa-bawa demonstrasi jaket kuning di Paris dan sebagainya yang saya kira hampir nggak ada hubungan apapun. Prof Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban.
Mungkin saya akan kejar soal ini Paman, tapi kita ngelihatnya, saya mungkin nanya-nanya yang agak ini dulu. Kalau dibandingkan sama debat cawapres sebelumnya gimana? Iya. Ya ini lebih hidup. Lebih hidup ya. Lebih hidup ya. Mungkin karena kemudian sudah agak terbiasa ya. Ketiga-tiganya maksud saya. Udah agak panas mesinnya. Iya, dan sudah lebih lancar. Pak Mahfud penampilannya baik dan penampilan fisiknya juga baik saya kira ya, dan dia standar dalam arti baik ya, uraian-uraiannya. Sebagaimana kita kenal Prof Mahfud. Iya, standar dia nggak bisa turun lah saya kira ya, tentang masalah apapun walaupun dia orang hukum. Nah, Cak Imin, improvnya keluar. Iya, Cak Imin juga lancar sekali, walaupun dari ketiganya itu harus kita akui bahwa yang paling otentik itu Profesor Mahfud. Gimana ngelihatnya? Otentisitas itu penting, Bung. Iya. Dalam soal ini. Iya. Karena dia menjadi pemimpin besar ya di negeri ini. Jadi walk the talk itu penting, mengatakan sesuatu yang memang dia lakukan. Iya. Kalau kata orang lama, satunya kata dan perbuatan. Iya. Di tingkat itu yang paling otentik itu Pak Mahfud. Iya betul. Ya. Ini menarik faktor ini. Kelihatan sekali. Pak Muhaimin saya kira nggak bisa dibilang otentik betul, walaupun dia ngomongnya lebih lancar. Ada improve jauh dari yang penampilan pertama kan saya kira. Iya. Dia lebih percaya diri, tetapi masih pada umumnya saya masih lihat pernyataan-pernyataan masih sloganistik. Sloganistik dan normatif. Ya. Gibran juga begitu. Jadi masalah-masalah sespesifik apapun dikasih jawaban yang umum sekali. Yang istilahnya truism. Jadi nggak mungkin salah memang gitu. Sama seperti Anda nanya apa? Oh, tahu nggak Anda ini? Langit ini warnanya biru. Bendera kita itu merah putih. Tahu nggak Anda? Tentu saja benar gitu. Tetapi dalam debat, ya nggak boleh kita mengemukakan pernyataan-pernyataan yang truism gitu atau aksiomatik ya. Dengan sendirinya benar, kebenarannya itu tidak perlu pembuktian. Betul. Karena dalam ilmu hadis namanya mutawatir. Semua orang sudah tahu bahwa di satu Eropa ada kota namanya Paris. Gitu semua orang sudah tahu. Orang sudah tahu, walaupun saya belum pernah ke sana, saya percaya gitu. Hal-hal semacam itu mestinya dihindari. Nah, terutama Cak Imin dan juga Gibran nanti ada pembahasannya sendiri. Cak Imin juga masih normatif dan umum, lancar artikulasinya, tetapi substansinya masih sloganistik. Semua ya sama juga seperti Gibran misalnya. Jadi nggak ada yang salah, nggak mungkin salah, karena semua masalah ditangkap, diringkus dengan prinsip-prinsip yang sangat umum, disesuai konstitusi, ya memang benar semua, kan normatif itu. Nah, pernyataan-pernyataan semacam itu memang lazim dikemukakan oleh para pejabat dari tingkat kecamatan sampai presiden gitu ya, dan nggak akan pernah salah. Betul. Karena isinya ya sesuai dengan konstitusi. Jadi gitu. Kalau ada kritik baik akan kami perbaiki ke depannya menjadi lebih baik lagi. Ya tentu saja. Ya tentu saja. Tapi bagaimana? Ya, nah Gibran begitu juga. Nah, Gibran secara khusus kita bisa catat bahwa dia tidak mengemukakan problematik apapun. Padahal dalam diskusi semacam itu, terlepas bapaknya yang presiden atau siapa ya, mestinya akui saja bahwa ada masalah. Gitu. Masalahnya semakin spesifik dia sebut semakin baik. Ya, jadi nggak terlalu umum, tapi dia tidak mengemukakan problematik apapun dan selalu membentengi dirinya terhadap kritik dengan tadi kritik spesifik apapun dijawab dengan prinsip yang sangat umum. Misalnya apa? Petani misalnya ya, itu semua udah beres, nanti pupuknya disediakan, yang penting diintensifikasi, diperluas. Caranya bagaimana ya? Nggak tahu. Dan bahkan ada satu momen dia bilang soal desa itu yang dia bilang, ya kita tingkatkan sense of belonging. Gimana ini membangun desa? Dan kembali dia sebut lagi misalnya karena agak obsesif pada hilirisasi. Maka diulang lagi hilirisasi digital. Perhatiannya juga kita sangat membingungkan ya. Nah, jadi ada lagi yang fatal dari Gibran itu, yaitu beberapa kali, kalau saya nggak salah itu 4 atau 5 kali dia menyebut nama Tom Lembong, seorang bekas menteri di masa Pak Jokowi, ketua BKPM, Menteri Perdagangan pernah,
yang sekarang membantu timnya Anies dan Imin di tim kampanyenya ya, think tanknya gitu ya. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Saya nggak tahu apa sebabnya itu. Mungkin si Tom ada masalah waktu jadi menjabat. Tapi apapun itu sama sekali tidak relevan untuk disebut. Apalagi disebut berkali-kali. Kelihatannya jengkel sekali sama ya itu yang aneh sekali. Dan itu kalau dilihat dari satu segi, sekali lagi menunjukkan bahwa dia belum ada maturity ya, belum ada kematangan kenegarawanan. Banyak sekali masalah yang menjengkelkan, tahu. Tetapi kan seorang statement ya, ngapain ngurusin apalagi di depan publik. Iya, apalagi urusannya kan pinggiran banget gitu. Ngapain ngurusin begituan di forum debat publik kan? Untuk debat presidenan yang luar biasa. Nah, dengan cara yang sama, sebetulnya kan semua peserta debat yang lain juga bisa mempersoalkan itu, tim ahli dia bagaimana dan sebagainya. Kan yang dua nggak ada gitu, karena tahu batas-batas ya. Jadi dari segi itu aja kelihatan sekali kedewasaannya, tingkat dewasaannya berbeda. Ya. Paman, ini semalam ada catatan sedikit saya soal Gibran ini kan memang berkali-kali mengulang-ulang hilirisasi sebagai mantranya kan. Hilirisasi dikit, seolah-olah hilirisasi itu jawaban atas semua hal. Nah, kalau kita lihat dari tema debatnya itu soal lingkungan dan lain sebagainya, justru ini ada debat kan soal praktik hilirisasi itu yang sangat ekstraktif, yang kemudian bukan hanya nikel maksudnya. Iya, bukan hanya nikel. Yang kemudian justru ini jadi masalah, debat antara hilirisasi, praktek hilirisasi yang sangat ekspansif dengan keberlanjutan lingkungan misalnya. Nah, Gibran tidak melihat itu, tidak mau masuk ke celah itu misalnya. Beberapa kali dia ditanya misalnya soal pertambangan ilegal. Dia kan ngasih jawaban yang sangat bukan hanya normatif, tapi juga asal lewat. Dia tidak mau masuk situ misalnya, ya cabut aja izinnya, iupnya gitu misalnya. Ketika persoalan masyarakat adat di lahan masyarakat adat dibahas gitu ya, karena banyak terjadi konflik antara industrialisasi dengan masyarakat adat, hilirisasi dengan masyarakat adat gitu. Dia langsung lewat, ya kita hormati masyarakat adat, itu saja. Bagaimana bahwa itu padahal itu berlawanan ya, problem yang eksis. Iya. Juga aneh itu ketika dia bilang itu pertambangan ilegal, ya jangan susah-susah, cabut aja izinnya. Izin apa memang ilegal kok? Mereka nggak punya izin. Betul. Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. Iupnya dicabut. Jadi bukan pencabutan solusinya toh? Iya, dan bahwa itu cerita yang sudah terjadi puluhan tahun soal pertambangan ilegal, artinya kan tidak selesai dengan soal cabut dengan tidak cabut kan. Sebetulnya persoalan Prof Mahfud semalam mengingatkan bahwa persoalannya nggak segampang itu, Mas. Mencabut iup itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Dan juga kan itu Pak Jokowi 9 tahun ternyata masih ada. Kemana saja gitu misalnya kalau kita mempertanyakan. Itu yang saya bilang tadi, Gibran itu sama sekali tidak menyajikan problematik. Penyajian problematik itu penting untuk di-share bersama pendengarnya, sambil dia juga men-share solusi yang ditawarkannya. Solusinya belum tentu tepat, belum tentu benar. Tapi setidaknya ada tawaran. Dan itu hanya bisa muncul kalau problematiknya dipaparkan dengan jelas. Masalahnya apa? Apa ya? Kita jawab. Gitu yang nggak pernah ada kan. Dia menjawab apa kita nggak tahu. Nggak tahu. Kayak Pak Prabowo juga. Semua persoalan kayaknya diselesaikan dengan makan gratis. Dia nggak mungkin itu sesuatu yang nggak mungkin ya. Pasti meleset. Ada debat Paman semalam yang soal beberapa trik Gibran semalam ya, yang dianggap ada sebagian orang menganggap kemudian merendahkan kontestan lain. Misalnya ketika bilang sama Cak Imin, enak banget Cak ya, jawabannya nyontek catatan gitu misalnya. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Diam. Atau ke Prof Mahfud dia bilang, ya profesor kok masa saya kasih tahu gitu kan. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Kalau Pak Manham melihat ini praktik-praktik kayak gini di ruang debat gimana Pak? Itu dia, itu juga salah satu bagian dari masalah etika juga. Iya. Apalagi kalau kita ngomong adat kita, timur dan sebagainya kan. Pak Mahfud itu kan ayahnya aja kalah tua sama Pak Mahfud. Dari segi umur. Iya, betul. Iya kan nggak pantas dia. Iya. Yang kedua dia nggak ngerti professorship itu apa. Profesor ini kan macam-macam. Betul. Ada profesor biologi, ada profesor ekonomi, profesor geografi, dan sebagainya. Tidak berarti
profesor tuh harus ngerti semua. Bukan kayak dukun ya? Iya, jadi kalau dia mau bantah saja tanpa menyebut bahwa Anda profesor kok nggak tahu. Gitu. Boleh dibantah, tapi kalau bantahannya begitu meleset. Karena ya pastilah ya profesor tidak berarti ngerti semuanya. Kedua soal dia menyindir Caimin juga ya nyontek. Ya nggak ada masalah, dia nyatet sendiri biasa kan. saja. Itu kan dalam diskusi siapa tahu ada poin yang lupa dicatat oleh apa problemnya gitu. Jadi maksud saya Gibran ini sering membidik atau mengadres hal-hal yang tidak substansi. Yang nggak perlu ya dan nggak apa namanya ya nggak substansi dan meleset dan itu sekali lagi menunjukkan tidak matangannya ya baik sebagai apa sebagai tidak matang maupun sebagai calon pejabat negara atau sudah jadi pejabat negara di tingkat wali kota mestinya dia ngerti yang basic semacam itu. Saya nggak ada. Saya menganggap hal-hal kayak gini nih trik-trik kalau saya sering nyebutnya kalau sama teman-teman ngobrol bercanda-bercanda itu trik sulapnya Gibran lah. Iya. Trik sulap kayak gini saya ngerasa kok menjatuhkan kualitas debat gitu. Caimin menurut saya catatannya saya sepakat ketika dia bilang ini ngomongnya level policy bukan soal cerdas cermat gitu loh. Benar. Bukan tebak-tebakan. Ini segitu tepat Caimin benar. Level kebijakan bahkan di level yang tertinggi. Iya itu. Bukan kebijakan di level kabupaten misalnya ya. Ini di level tertinggi loh, Jo. So be serious. Seriuslah. Jangan cengengesan atau sekedar mencari-cari kelemahan orang untuk hal-hal yang remeh-temeh soal peristilahan, soal apa. Apalagi waktunya sangat terbatas. Ya, mestinya dimanfaatkan optimal. itu yang dia bilang apa namanya? Ya bayangkan ada satu kesempatan dia nanya cuman manfaatkan waktu 4 atau 5 detik. Oh iya. Jadi yang 55 detik dibuang. Padahal itu kesempatan semua peserta itu justru selalu kekurangan waktu kan. Sehingga semaksimal mungkin akan elaborasi itu. Nah, dia dibuang begitu saja. Apa itu artinya? Artinya dia mungkin tidak ngerti makna penting. Tidak ngerti makna penting debat ini. Tidak ngerti juga substansi baru yang mau dia katakan. Di closing statement yang 4 menit ya. Itu saya hitung kalau saya nggak lupa ya, 17 detik juga dibuang. 17 detik terakhir. Sampai ditanya, masih ada waktu? Enggak, udah. Datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Terima kasih. Mas Gibran masih ada waktu? Waktunya masih ada. Cukup atau lanjut? Cukup. Mas Gibran? Baik, terima kasih. Loh, closing statement itu kan 4 menit sebenarnya kurang banget gitu. Betul. Dia mungkin karena nggak punya ide lain ya, dibuang aja 17 detik. Dia kan bisa meresume hasil penjelasan mestinya, dia. macam-macam dia ulangi dengan bahasa berbeda dan kalau perlu sambil nyenggol calon lain tuh. Iya. 17 detik cukup panjang dalam debat kayak gitu. Tapi itu disia-siakan. Jadi memang itu menunjukkan apa gesturnya juga ketika dia tanya dan menurut dia Pak Mahfud tidak baik jawabannya, dia pura-pura nyari sesuatu di bawah gitu dan agak apa ya, agak kanak-kanak, konyol, childish, konyol. Padahal ketika dia sendiri yang memberi penjelasan, ternyata penjelasannya juga ngawur. Ini kita apa lithium, iron phosphate, fosfor, ferro fosfor. Kemudian dikait-kaitkan dengan demonstrasi jaket kuning di Perancis. Yang loncatannya jauh sekali. Ada hubungannya tapi loncat jauh sekali. Gitu. Maksud saya gini Paman, mungkin ya kayak saya orang awam ketika mendengar penjelasan soal problem lingkungan, saya nggak ngerti. Tapi ketika Prof Mahfud atau Caimin ngomong, saya kemudian jadi ngerti. Oh ada problem ini, penjelasannya ini, penyebabnya apa. Gitu. Terus kita coba cari solusinya. Ini orang yang tidak ngerti lithium semalam setelah Mas Gibran ngomong nggak ngerti juga tetap. Nggak ngerti. Iya, terus dia ngomong apa gitu? Penjelasannya apa? Poinnya ya. Iya. Terus jaket kuning itu untuk apa gitu maksudnya dia sebut. Itu kasus apa? Gitu. Itu nggak sama sekali kita sedikit pun. Nggak ada jawaban. Jadi itu ya ada selain semua yang kita catat tadi, ada juga semangat kayak show off ya. Pamer pengetahuan seolah-olah dia ini updated banget gitu ya. Sesuai dengan imbauannya juga selalu ke anak muda karena dia tahu pemilihnya di atas 50%. Ya, milenial dan Gen Z itu. Dia imbauannya terus ini zaman now harus istilahnya zaman now dan sebagainya.
belum tentu substansinya tepat itu. Ya, saya setuju sih. Belum tentu. Kalau kita minta elaborasinya, apa sebetulnya? Kedodoran tuh. Iya. So begini, misalnya kan ada kesan ngegampangin persoalan ketika dia ngomong pokoknya fossil fuel gitu ya, diganti bioetanol dan sebagainya. Seolah-olah itu masalah banyak di situ. Iya, betul. Ada masalah. Gini, biaya untuk mengolah bioetanol itu kan pakai minyak juga. Betul. Ya, untuk masaknya dan sebagainya. Dan dihitung-hitung masih lebih tinggi Cost-nya daripada pakai minyak bumi, fossil fuel. Makanya sampai sekarang tidak terlalu lancar. Betul. Itu karena ekonomi, dari segi ekonomi nggak ekonomis gitu loh. Sama kayak tanaman organik gitu kan tentu saja sehat dan sebagainya. Tapi kan mahal. Double nggak buat jadi kebijakan publik itu lain soal. Mau beli kelapa organik 3 kali lipat harganya dari kelapa biasa. Minyak gitu. Organik juga begitu. Iya, ya gitu loh. Jadi itu yang saya maksud. Dia tidak sedikit pun mengemukakan problematik di balik sesuatu yang kelihatannya sederhana dan dibikin beres aja sama dia. Itu kan problem besar. Kenapa negara-negara maju pun belum juga sukses? Ya, kenapa Amerika misalnya masih sangat tergantung pada minyak Timur Tengah misalnya? Betul. Apakah mereka nggak ada, pemenang Nobelnya ada di sana semua? Kok nggak bisa? Dari sudut teknologi mungkin sudah beres nih, bioetanol segala macam. Tapi tadi, industrinya, cost-nya masih tinggi sekali. Lebih tinggi daripada eksploitasi fossil fuel, minyak bumi. Gitu loh, jangan ngegampang-gampangin. Saya juga mencatat misalnya ada beberapa detail yang kalau Pak Aman nyebut di forum di podcast lain sempat menyebut ada beberapa waktu di debat pertama cawapres yang pertama. Ada beberapa pernyataan Gibran yang tidak bisa diukur dan bisa jadi pembohongan publik tuh. Maksudnya ketika kita telisik bener nggak pernyataan dia ternyata nggak akurat. Saya mencatat juga hal seperti itu sama semalam ketika dia bilang pertama dia seperti seolah-olah menghadap-hadapkan bahwa orang yang ketika ngomongin lithium ferrofosfat nih, fosfor, dia seperti pertama menghadap-hadapkan bahwa orang yang mencari alternatif nikel itu artinya orang anti nikel gitu kan bahasa dia gitu. Ini Caimin anti nikel atau gimana? Iya, gitu. aneh kok anti nikel itu gimana? Tapi kemudian bahwa dia bilang Tesla itu juga pakai nikel gitu dan faktanya memang Tesla sudah declare bahwa mereka sedang menghindari itu. On the way sekarang ada mereka memproduksi produk lain, memproduksi mobil listrik itu dengan itu lithium ferrofosfat. Itu kan itu artinya keliru dia. Bahwa dia bilang bahwa pokoknya nikel ini masih primadona banget gitu loh. Bahwa ada problem dia nggak mau masuk ke situ. Bener kata Paman bahwa dia tidak mengemukakan problem. Iya, mungkin kalau dia mengemukakan pasti dia diberitahu oleh tim problem-problemnya. Mungkin sangat mungkin diberitahu. Tapi dia merasa bahwa kalau ini dia paparkan, dia nampar kebijakan bapaknya gitu. Menurut saya sih nggak perlu begitu gitu. Ini kan melampaui hubungan-hubungan darah, Ini kan kebijakan negara gitu ya. Betul. Kebetulan ayahnya sekarang jadi presiden udah 9 tahun ini dan ada kebijakan-kebijakannya yang mungkin tidak optimal, tidak biasa saja gitu. Ya itu kita koreksi bersama gitu. Makanya pilihlah saya gitu loh kira-kira saya koreksi. Kan bisa begitu. Dan dia sendiri yang mendeklarasikan kita serba melanjutkan kan? Iya. Kan, makanya itu kita tanya persoalannya apa gitu. Kalau nggak ada persoalan gimana? Apanya pula yang mau dilanjutkan? Ngapain juga nyalon presiden gitu? Gitu. Jadi memang saya menangkap ada kesan itu seolah-olah kalau ngemukakan masalah-masalah itu artinya nyubit atau nyentil ayahnya sendiri. Ya saya kira nggak ada orang sederhana itu ya. Ada yang beranggapan misalnya gini, loh ini kok Gibran diserang sama 2 kontestan lain seolah-olah dia yang menjabat hari ini gitu loh. Sehingga dia disuruh bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini. Fair nggak begitu penilaian gitu Paman? Enggak dong. Karena apa? Karena Gibran sudah jelas-jelas menampilkan diri sebagai representasi dari pemerintahan yang berjalan. Existing government ini diwakili oleh dia dan Prabowo. Sudah terang benderang. Ya, seperti matahari jam 12. Betul. Kalau soal itu. Jadi tidak salah kalau orang mengusik, kira-kira mengusik kebijakan Pak Joko Widodo melalui dia. Karena dia yang mengklaim, selain anak biologis, dia mengklaim pelanjut harfiah dari kebijakan
Pak Joko Widodo. Betul. Ya tentu saja boleh dan nyatanya dia defensif terus. Ya jadi, kan? Dia yang merasa nggak ada saat dia sendiri entah sadar entah enggak rupanya memang menempatkan diri sebagai bagian dari pemerintah yang existing gitu. Maksudnya kan kalau ada sesuatu yang itu mungkin bisa diakui sebagian gitu. Ini kan defensif serba semua. defensif. Semuanya beres, nanti ini diatasi, tinggal ini diperluas, ini diintensifkan. Semua itu begitu. Loh, ya saya kira kritik orang terhadap itu nggak fair ya, karena alasan tadi. Orang memang Gibran dan Prabowo memposisikan diri secara bahkan gamblang ya. Kalau menurut saya dia agak terlalu defensif dalam urusan itu. Artinya ya makanya ini saya hadir sebagai misalnya Jokowi 2.0 misalnya gitu ya. Misalnya. Bisa kan saja. Bisa gitu. Mungkin orang lebih simpatik ya. Iya. Karena kelihatan objektif gitu. Ini kan semua. Tapi memang cara kita sering begitu sih ya. Iya. Jadi mengakui kesalahan sendiri itu berat sekali. Dan seolah-olah akan menghancurkan diri kita sendiri. Gitu. Padahal biasa saja. Padahal ya lagi-lagi kita harus bertolak pada ini urusan bersama. Makanya namanya republik kita ini, Bung. Respublika. Artinya urusan bersama. Jadi urusan kenegaraan, urusan kebijakan menyangkut bangsa. Di titik itu individu sebetulnya tenggelam ya. Lebur saja. Kita cuman sekrup-sekrup kecil sebetulnya. Dan karena itu nggak usah terlalu heboh gitu ya. Kalau orang nyerempet itu kan bukan pribadi dia. Betul. Yang lagi dipersoalkan bukan pribadi dia, bahkan bukan pribadi ayahnya. Kan kebijakan itu kan dibentuk oleh banyak sekali faktor ya, variabel. Itu formulasi kebijakan itu kan begitu, ada banyak variabel dipertimbangkan di studi, feasibility study dan sebagainya. Muncullah satu kebijakan yang sudah pasti tidak bisa menyenangkan semua orang. Pasti itu. Kebijakan Anda bisa sebut apapun, pasti saya bisa nyebut ada yang dirugikan. Iya. Tapi Pasti ada. Negara gitu. Ini makanya Respublika namanya. Respublika namanya. Paman, kalau kita runut dari dialog pertama, dari debat pertama lah. Ini kan udah 4 kali. Ada 4 kali debat keseluruhannya. Iya. Kita kan juga pengen menguji konsistensi antara omongan sendiri di debat pertama dan debat kedua misalnya, atau konsistensi antara termasuk juga chemistry antara capres dengan cawapresnya. Dari 2 kali debat itu kan kelihatan mereka saling nyambung atau enggak, atau misalnya ada. Nah misalnya gini, saya kasih catatan Caimin misalnya waktu debat pertama senang sekali dengan selepet kan, itu dia perbaiki dan itu ternyata tidak menggigit. Dia perbaiki, tapi di satu sisi dia tetap konsisten dengan semangat perubahan. Performnya dia perbaiki gitu lah misalnya. Walaupun ada catatan tadi Kak sama Pak Manham. Kalau Pak Manham melihat ini dari 3 kontestan ini, 3 pasang itu, kira-kira soal konsistensinya dari pertama sampai akhir ide-idenya gimana? Saya kira mau tidak mau kita harus pasangan Ganjar dan Pak Mahfud. Yang paling konsisten itu ya. Paling harmonis lah ya. Sejauh ini. Tidak saling meniadakan gitu ya. Mungkin karena latar belakangnya mirip ya. Mereka sama-sama orang hukum gitu ya. Mungkin pergaulannya juga udah jauh lebih intensif, sekian tahun mereka kenal ya. Terus tapi yang paling penting saya kira ada meeting of mind. Dua-duanya orang yang bersih gitu ya. Dua-duanya ingin berbuat sebaik-baiknya buat negara gitu. Nah, yang lain memang kelihatan ada masalah dari sudut keserasian gitu ya. Dalam kasus Pak Prabowo dan Gibran, masalah potensi retak itu tidak kelihatan sejauh ini. Karena mereka jalan di jalan-jalan yang berbeda gitu. Jadi nggak kelihatan gitu. Benturan. Nah, pada kasus Pak Anies dan Caimin, saya terus terang aja sangat kaget ketika Caimin memperkenalkan itu Slepetnomics. Saya kira kita makin sembarangan bikin istilahan ya. Ada Slepetnomics, ada Jokowisme. Orang pemimpin pragmatis seperti Pak Jokowi saya kira nggak bisa dilekatkan isme di belakangnya. Mereka ngerti nggak itu isme itu sesuatu yang ada semacam body of knowledge yang nggak gampang gitu. Nah, kenapa dulu misalnya di Amerika ada Reaganomics karena bisa diidentifikasi apa perbedaannya
dengan kebijakan ekonomi sebelumnya gitu. Ada karakteristik yang sangat gamblang. Iya, walaupun rujukan teoritisnya masih ada. Mungkin ada Milton Friedman di situ. Tapi dibungkus begitu rupa dengan keberanian tertentu, dengan misalnya ada kebijakan-kebijakan spesifik tentang pajak, maka bisalah ini diidentifikasi sebagai nomics tersendiri. Gitu. Bahkan Habibinomics kurang lebih masih bisa. Karena dia ada cirinya yang jelas, misalnya dia mengandalkan teknologi tinggi. Ya, bahwa kita walaupun bangsa agraris, mampu kok. Nah kalau kita sudah, itu nilai tambahnya jauh lebih tinggi dan seterusnya. Itu sesuatu yang nggak populer di mata para ekonom zaman itu. Tapi dia maju terus, karena itu disebut Habibinomics. Wijayanomics sebelumnya kan. Itu ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban akademisnya kurang lebih ada. Nah, kalau Jokowi semua apa gitu. Ya rajin-rajin dong ya normatif. Nah kembali ke situ saya juga kaget sekali ketika Caimin bilang selepetnomics. Pak Anies itu saya kenal sebagai orang yang sangat mengerti ekonomi ya. Dia S1-nya ekonomi. Iya, ekonomi. Saya kaget apakah Pak Anies setuju ini dengan konsep istilah ini yang dari segi bunyi nggak enak, ya, dari segi makna sangat sedikit orang yang mengerti di Indonesia ini, dan pengaitannya dengan sesuatu yang sangat serius, yaitu sistem ekonomi, jadi nomik itu semakin aneh lagi. Anakronis nih kayak nggak nyambung gitu ya, puzzle-nya nggak betul-betul nempel gitu. Klik gitu. Nah, tapi di dalam debat kedua kan sedikit pun nggak disebut lagi. Padahal ada banyak peluang untuk untuk saya selepet nih. Iya kan, urusan lingkungan, urusan ini, urusan hilirisasi yang bisa selepetnomics. Tidak sekalipun dialog. Dan saya kira mungkin dia dan timnya sudah menyadari betapa buruknya itu. Dan ya kita mengucapkan selamat kalau dia insaf tentang itu. Jadi itu sampai semalam itu di media sosial ada yang bikin tebak-tebakan, ini lucu-lucuan saja. Kira-kira berapa kali Gibran nyebut hilirisasi? Berapa kali kira-kira Caimin nyebut selepet? Ternyata Caimin kosong. Gibran makin banyak. Hilirisasi. Nah, ini catatan saya juga Pak Man. Kalau dari debat pertama sampai terakhir baik Gibran maupun Prabowo ini kan tentu saja mereka datang dengan visi misi yang sudah didokumentasikan kan semuanya. Dan ada banyak poin-poin di situ. Saya ngelihat semakin lama kok visi misinya itu semakin tenggelam dan kita lupa. Sampai akhirnya yang kita ingat dua orang ini sibuk sama makan siang sama hilirisasi. Itu diulang-ulang. Wah, maksudnya pasangan Prabowo Gibran. Iya. Makin lama makin lupa tuh ngomongin poin-poin lain soal visi misi bagaimana logikanya dengan paradigma mereka. Makin lama yang diulang-ulang itu makan siang sama hilirisasi. Itu saja. Dua. Pak Man ngeliat itu nggak? Iya, itu memang saya dari pertama sekali aneh sekali ya. Begini loh, debat-debat ini makanya diadakan. Kan itu dasar-dasarnya nih diadakan supaya publik bisa melihat gitu ya. Kita lagi-lagi niru Amerika lah. Bisa diperiksa oleh publik lewat televisi, dipancarkan ke seluruh negara kan. Kalau begitu maka tentunya yang harus diuraikan adalah poin-poin yang penting dan besar. Dan Anda tadi menyebut kayak platform gitu ya, visi misi. Itu kan kurang lebih penjabaran dari sini dong. Gimana lagi kalau enggak gitu. Tapi rupanya mereka ambil yang sangat sedikit saja dan kelihatannya lebih menekankan showmanship-nya. Bukan substansi idenya. Terus terang saya sampai sekarang belum bisa mengerti apa poin-poin penting yang mau mereka bawa ini seandainya memimpin Indonesia. Nah di luar misalnya ya di Perancis, di Inggris, di Amerika itu para presiden itu jelas. Saya ini akan begini, pajak akan saya ginikan gitu. Saya naikkan atau turunin. Ini diginiin, itu diginiin. Politik luar negeri akan Timur Tengah begini gitu. Jelas sekali. Ini kan hampir-hampir nggak ada. Lagi-lagi ya umum gitu ya. Pernyataannya umum yang truism yang misalnya apalagi Pak Prabowo kita harus cinta tanah air. Nggak cinta siapa gitu. Saya kira anak-anak muda ya yang kelihatannya nggak peduli sama urusan kebangsaan. Dia punya caranya sendiri mencintai bangsanya. Menurut saya sih. Bukan berarti mereka kurang nasionalistik loh. Tanya aja satu-satu anak-anak itu yang udah sekolah di luar negeri segala macam. Orang punya banyak cara untuk mengekspresikan
kecintaannya pada tanah airnya gitu. Pak Prabowo seolah-olah hanya dia dan orang lain enggak, dan lawan debatnya seperti di kurang nasional tuduh ya, Bu, enggak cinta tanah air. Atau semalam anti nikel. Saya kira cara-cara begitu mestinya sudah enggak ada lagi ya di abad 21 ini ya. Marilah kita berdebat atau berdiskusi di level yang satu, saling menghormati, kedua, saling percaya bahwa kita semua ini anak-anak bangsa yang mencintai negaranya gitu. Itunya nggak usah dipertanyakan lagi, itu landasan yang sudah given gitu. Diskusinya di level lainnya gitu. Kalau ini kan masih mempersoalkan, masa nggak cinta tanah air, masa kurang nasionalis dan sebagainya buat. Ini bukan lomba menunjukkan kecintaan. Iya, saya kira. Ya banyak catatan ya. Tapi saya menarik ini iseng-isengnya kemarin kita ngobrolin Pak Jokowi tiba-tiba jadi cerewet sekali setelah debat ketiga. Jangan menyerang personal, tiba-tiba dia ngeliat Gibran kayak gini, gimana ya komentar dia? Ya itu dia yang aneh, karena itulah sebabnya Pak Presiden itu kita udah kemarin udah ngomong, kita sesalkan bahwa dia mengomentari ini terlalu jauh, mungkin dia boleh ya nyeletuk sedikit yang sangat umum dan sangat netral gitu ya. Tapi kalau ini kan udah sangat spesifik, dia sudah menuding lawan-lawan anaknya sebagai pihak yang menyentuh personal. Itu udah terlalu jauh untuk seorang presiden yang notabene posisi yang diduduki inilah yang sedang diperebutkan oleh 3 kontestan. Nah, yang kedua sekarang kira-kira kayaknya getahnya ke dia, menepuk air di dulang terpercik muka sendiri kata pepatah lama kita. Ternyata Gibran itu sangat personal sekali. Nggak ada yang lebih personal daripada Gibran malam itu ya. Setuju. Sangat personal, dia ngomong menuduh Pak Mahfud ngambek. Kan itu istilah-istilah yang nggak tepat ya. Kok baru 2 kali diginin ngambek. Profesor kok nggak tahu. Nah, profesor kok nggak tahu. Caimin enak banget ya, ada contekan dan sebagainya. Nggak penting semua. Sama sekali personal dan nggak penting. Jadi kalau menurut saya komentar Pak Jokowi kemarin kalau kita putar minggu lalu nggak enak kedengarannya. Kita putar minggu ini makin nggak enak. Iya. Ya dia salah dia sendiri lah. Jadi mestinya nggak usah lah ya ada begitu. Dan sekarang kita bisa bilang bahwa saran untuk tidak menyerang personal itu yang paling penting justru ditujukan oleh dia kepada anaknya sendiri. Kalau ngelihat kemarin malam ya. Yang paling tepat itu buat anaknya. Yang lain sudah pada ngerti etika. Udah pada ngerti menarik batas antara yang privat dan yang publik. Ini agak ironik Paman ya, di saat menurut saya agak ironiknya begini, di saat kita mulai ngelihat debat tahun ini dibanding debat-debat sebelumnya, ini persoalan begini-begini saja masih terus terjadi. Yang nggak penting, yang mempersoalkan itu yang kita sesalkan. Dan ini terjadi secara konsisten dilakukan oleh pasangan 02. Entah Prabowo yang ngambek, entah Gibran yang cengengesan gitu ya, yang melakukan hal-hal yang tidak perlu, provokasi emosi lah kalau saya bilang. Itu secara konsisten dilakukan dalam setiap penampilan. Entah Prabowo emosi atau ngambek atau joget. Ya semacam itulah. Gimana Pak? Iya itu dia. Saya kok dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, tampaknya mereka kurang menghayati makna debat kepresidenan ini. Kalau dia benar-benar mengerti dan menghayati, saya kira mereka tidak akan melakukan kekonyolan-kekonyolan semacam itu ya. Tidak berarti kita ini harus serius terus. Bukan kayak bapak-bapak gitu loh, bukan. Nggak perlu ya. Jadi to be fair ya, buat saya pribadi, misalnya Pak Prabowo yang debat kedua ya, itu ada kekocakannya yang menurut saya itu genuine. Ya, ketika dia mengkritik Pak Anies maksudnya, jangan omong-omong aja. Itu menarik sekali, dia sengaja membelesetkan omong menjadi omon. Jadi tidak hanya omon. Yang kedua kalau omon, kumaha kata. Kumaha. Itu lucu sekali dan genuine, dan Pak Prabowo itu kalau mau bercanda yang begitu tuh, jangan garing dan jangan nyeremin. Kan lucu sekali tuh, dia tiba-tiba mengemukakan kata Sunda. Tidak terduga sekali, dan buat saya itu lucu sekali, dan lucu sebagai kelucuan yang sehat ya, yang sangat positif gitu loh. Betul. Lucu. Nah, maksud saya wittiness semacam itu
boleh gitu. Bukan berarti kita harus tegang terus. Ya, bukannya harus kayak sidang apa gitu hari akhir gitu. Cuman secara umum kan kita harus mengerti bahwa dengan cara itu maka mereka juga menghormati forumnya gitu. Iya. Forumnya kan forum yang sangat terhormat. Forumnya itu forum yang paling terhormat di negeri ini. Betul. Ya itu debat presidenan, nggak ada yang yang paling tinggi daripada itu. Mestinya mereka paling sedikit menghormati itu gitu. Dan dengan itu mereka bisa lebih berhati-hati dan mereka terus berusaha meningkatkan kualitas statement-statementnya. Menjadi sebanding dengan bobot forumnya. Termasuk juga soal statementship-nya. Statementship-nya itu kehadiran dia paling di situ. penting. Iya. Bagaimana dia menghormati semua orang lah. Iya. Gini, bedanya negarawan dan bukan itu begini. Hal yang dikatakan mungkin sama, Bung. Sama misalnya tentang nelayan ya, tentang kegiatan mancing, whatever, you name it. Tapi seorang negarawan bisa atau mestinya melihat itu dengan satu kerangka kenegaraan yang bermutu gitu, yang baik gitu. Itu mesti bisa diupayakan. Kan halnya isunya sama, tapi kan secara sehari-hari kita juga bisa lihat itu sebetulnya. Fenomena yang sama di tangan komika misalnya, dan atau di depan penyanyi atau di depan seorang profesor ekonomi bisa beda. Nah kita tambahin lagi di depan seorang statement gitu ya, negarawan mesti juga punya perspektif yang perspektif kenegaraannya tinggi dan itu bisa mestinya. Oke, di situ Paman. Kelihatan. Sebagai penutup nih Paman, boleh nggak dideskripsikan ulang secara singkat kira-kira pandangan Paman tentang debat 21 Januari kemarin secara umum bagaimana pandangan Paman? Iya. Monggo, silakan. Secara umum seperti saya bilang ada kemajuan sedikit dari sudut kelancaran ya. Dari sudut kelancaran flow diskusinya. Dan saya kira dalam hal isu juga, bobot isunya juga ada peningkatan. Walaupun tadi seperti kita bilang, ada gangguan-gangguan yang tidak perlu. Ya misalnya terutama dari pihak Gibran ya, sebagai yang paling muda. Dan ya misalnya dia hanya memanfaatkan waktu satu kali pertanyaan untuk 4 detik atau 5 detik saja. Masa itu diabaikan yang 55 detik itu. Lalu pada closing statement dia juga membuang 17 detik waktunya. Dan itu aneh menurut saya. Dan juga tadi kita kaitkan dengan teguran-teguran Pak Joko Widodo terhadap debat sebelumnya. Sekarang mestinya teguran dari Pak Jokowi itu terutama yang paling relevan ditujukan pada anaknya sendiri. Karena dalam debat kemarin kelihatan sekali bahwa Gibran lah yang paling personal nyerangnya, yang dari segi etika ya. Kelihatan sekali tadi kita udah bahas panjang. Nah, mudah-mudahan apa? Kalau Wapres kan selesai ya? Ya, selesai. Nah, untuk presiden berikutnya kan sekali lagi nih. Nah, kita lihat mudah-mudahan ada perbaikan. Ada kedewasaan dari semua orang. Kita semua happy walaupun misalnya bukan jago saya yang menunjukkan kecemerlangan di panggung debat itu, kita ikut senang sebetulnya. Dan saya kira sama juga semua orang ya ngelihat kita kan ingin menyaksikan satu tontonan intelektual yang menarik, yang memikat gitu. Yang berkualitas. Iya, berkualitas terlepas dari kita dukung siapa gitulah kira-kira. Tapi kebetulan sekali memang sejauh ini yang jagoan kita terus. Jago saya yang apa boleh buat harus diakui. Jadi kita happy-nya 2 kali, double. Oke. Terima kasih Paman. Kita ketemu lagi. Oke. Tos lagi. Ya.